Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafaatul Alif dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang memahami bullwhip effects dalam rantai pasokan. Untuk poin pembahasannya ada yang pertama, definisi bullwhip effects, penyebab, dampak, dan cara menguranginya. Yang kedua ada metode mengukur bullwhip effects, dan yang ketiga ada studi kasus. Yang pertama ada definisi bullwhip effects. Melansir dari teks target, bullwhip effects adalah fenomena rantai pasokan yang menggambarkan betapa kecilnya fluktuasi permintaan di tingkat retail, yang dapat menyebabkan fluktuasi permintaan yang semakin besar di tingkat grosir, distributor, produsen, dan pemasok bahan baku. Selanjutnya ada penyebab bullwhip effects. Yang pertama ada masalah pada lead time waktu. Lead time merupakan periode antara inisiasi proses atau pesanan dan penyelesaian atau pengirimannya. Ini adalah salah satu aspek penting dalam mengelola produksi, rantai pasokan atau inventaris. Intinya, lead time membantu bisnis mengalahkan persaingan dan menghindari kehabisan stok. Oleh sebab itu, masalah pada lead time dapat berpengaruh terhadap terjadinya bullwhip effects. Yang kedua ada miskomunikasi. Ketika terjadi miskomunikasi antara anggota rantai pasokan yang berbeda, hal ini bisa menciptakan kesalahpahaman. Efek dari bullwhip ini bisa muncul ketika berbagai pihak yang terkait dengan satu rantai pasokan gagal berbagi informasi mengenai masalah produksi, pergeseran permintaan, atau aspek penting lainnya dari rantai pasokan. Yang ketiga ada demand forecasting yang keliru. Kesalahan ini terjadi karena peramalan seringkali didasarkan pada data historis penjualan yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan pola permintaan aktual. Ketika terjadi lonjakan permintaan yang bersifat sementara, misalnya akibat promosi atau faktor musiman, perusahaan dapat salah mengartikan lonjakan tersebut sebagai tren jangka panjang. Selanjutnya ada dampak bullwhip effects mempengaruhi rantai pasokan. Yang pertama ada biaya operasional. Pemasok dapat meningkatkan produksi dan inventaris berdasarkan informasi permintaan yang salah, yang memicu biaya tambahan untuk penyimpanan dan penanganan. Selain itu, efek bullwhip seringkali meningkatkan biaya transportasi karena pemasok harus mempercepat pengiriman guna memenuhi permintaan tak terduga. Yang ketiga ada peningkatan tenaga kerja. Efek bullwhip melebih-lebihkan permintaan, yang menyebabkan pemasok meningkatkan persediaan dan tingkat produksi. Estimasi yang berlebihan menyebabkan peningkatan jumlah pesanan dan pengiriman, yang meningkatkan beban kerja personel gudang dan logistik. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan tenaga kerja di perusahaan untuk memenuhi permintaan yang terlalu tinggi. Yang ketiga ada kekecewaan pelanggan. Efek bullwhip menyebabkan kehabisan stok dan keterlambatan pengiriman, yang menyebabkan pelanggan tidak puas. Pelanggan juga tidak senang ketika terjadi ketidakkonsistenan dalam ketersediaan produk di pasar. Kekecewaan menyebabkan pelanggan beralih ke pesaing yang mengakibatkan hilangnya pendapatan dan rusaknya hubungan. Yang keempat ada limbah. Dapat menyebabkan produksi berlebihan dan biaya penyimpanan serta inventaris yang berlebihan. Inventaris berlebih ini akan terbuang sia-sia jika menjadi usang atau rusak sebelum Anda dapat menjualnya. Selain itu, ketika efek bullwhip menyebabkan kehabisan stok, sumber daya akan terbuang sia-sia. Pemasok mempercepat produksi untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga, yang menyebabkan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya ada cara mengatasi bullwhip effects. Dengan cara meningkatkan komunikasi. Saluran komunikasi yang efektif antara semua pihak dalam rantai pasokan, seperti pemasok, distributor, dan pengecer, sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan akurasi permintaan. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan rutin, penggunaan platform kolaboratif, dan berbagai data secara real-time. Contoh nyata, Procter dan Gamble
menggunakan sistem berbagi informasi dengan pengecer untuk memantau permintaan produk secara real-time. Dengan berbagi data penjualan dan persediaan, PNG dapat menyebabkan produksi dan pengiriman kurang akurat, mengurangi fluktuasi permintaan. Selanjutnya dengan menggunakan teknologi. Penerapan teknologi dalam manajemen rantai pasokan seperti Enterprise Resource Planning atau ERP dan Big Data Analysis dapat membantu perusahaan memantau permintaan dan persediaan secara lebih tepat. Teknologi ini memungkinkan prediksi permintaan yang lebih akurat dan pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Contoh nyata, Walmart menggunakan sistem berbasis teknologi untuk memantau penjualan di semua gerai secara real-time. Dengan data ini, mereka dapat memprediksi permintaan dan mengatur pengiriman barang dari pusat distribusi dengan lebih efisien, sehingga mengurangi risiko bullwhip effects. Selanjutnya, yaitu dengan cara menyesuaikan kebijakan pemesanan. Mengubah kebijakan pemesanan untuk mengurangi fluktuasi seperti memesan dalam jumlah yang lebih kecil tetapi lebih sering. Hal ini dapat mengurangi dampak bullwhip effects dengan menghindari lonjakan pesanan yang besar. Contoh nyata, Dell menerapkan model pemesanan just in time atau JIT di mana komputer diproduksi berdasarkan pesanan pelanggan, bukan disimpan dalam jumlah besar. Dengan cara ini, Dell mengurangi kebutuhan untuk menyimpan persediaan besar dan mengurangi dampak bullwhip effects. Selanjutnya dengan cara mengatasi kolaborasi dalam perencanaan. Menggunakan metode collaborative planning, forecasting and replenishment atau GPFR, di mana semua pihak dalam rantai pasokan berkolaborasi dalam perencanaan permintaan dan pengisian ulang persediaan. Hal ini meningkatkan transparansi dan mengurangi kesalahan dalam perencanaan. Contoh nyata, The Coca-Cola Company berkolaborasi dengan pengecer untuk merencanakan promosi dan penjualan. Dengan berbagi informasi tentang tren jualan dan permintaan, mereka dapat mengoptimalkan produksi dan distribusi, mengurangi fluktuasi dalam rantai pasokan. Selanjutnya dengan cara mengurangi lead time. Mengidentifikasi dan mengurangi lead time, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi dan mengirimkan barang dengan memperbaiki proses dan pengoptimalan jalur distribusi. Semakin cepat barang bergerak melalui rantai pasokan, semakin sedikit kemungkinan terjadinya penumpukan persediaan. Contoh nyata, Toyota dikenal dengan sistem produksi lean-nya, yang mengurangi lead time dengan meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Dengan mengurangi lead time, Toyota dapat merespon perubahan permintaan dengan lebih cepat, mengurangi dampak bullwhip effects. Selanjutnya yaitu ada metode mengukur bullwhip effects. Yang pertama ada convenience sampling, merupakan metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih individu atau unit yang paling mudah diakses untuk menjadi bagian dari sampel. Yang kedua ada snowball sampling, metode pengambilan sampel yang digunakan untuk populasi sulit diidentifikasi atau diakses. Selanjutnya ada studi kasus. Contoh nyata, bullwhip effects terjadi pada Procter & Gamble atau P&G. Dalam pengelolaan produk Pampers, meskipun permintaan konsumen stabil, pengecer sering memesan dalam jumlah besar akibat promosi, yang diteruskan sebagai peningkatan permintaan ke distributor dan produsen. P&G merespon dengan menaikkan produksi, sehingga terjadi penumpukan stok dan kenaikan biaya transportasi serta penyimpanan. Untuk mengatasi ini, P&G menerapkan collaborative planning, forecasting, and replenishment
Bekerja sama dengan distributor dan pengecer untuk memastikan data permintaan lebih akurat, pendekatan ini berhasil mengurangi fluktuasi permintaan dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Sekian dari saya, presentasi dari saya atau penjelasan dari saya tentang bullwhip effects. Apabila ada kesalahan kata atau salah pahaman, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.